Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 13. Berhasil buka segel. 1 bulan kemudian. Kabar menghilangnya Jenika karena perselisihan antara dia dengan suaminya mencuat juga di permukaan membuat Denzel tidak mampu lagi membohongi kakeknya. Kakek Nixon dan Nenek Anissa menghampiri apartemen cucunya tanpa sepengetahuan Denzel. Malam ini Jenika sudah tampil cantik bak bidadari dengan mengenakan lingerie berwarna ungu muda dengan rambut yang sengaja ia gulung ke atas untuk menampilkan leher jenjangnya yang putih nan mulus itu. "Sayang," sambut Denzel menghampiri Jenika saat gadis itu keluar dari kamar ganti dengan langkah gugup mengenakan pakaian yang seperti saringan tahu itu. Sikap malu-malu dan kurang percaya diri bahkan merasa dirinya tidak pantas untuk suaminya membuat Jenika ingin loncat dari lantai 20 apartemen itu. "Sayang, kenapa kamu gugup?" tanya Denzel sambil mengulung senyumnya. "Kenapa harus mengenakan baju ini? Bukankah nanti juga dibuka?" ucap Jenika. Itulah seninya lingerie. Walaupun bakalan dibuang, tapi ia sudah mampu menyihir kaum lelaki untuk tidak sabar menginginkan makanan lezat, ujar Denzel membuat wajah Jenika bersemu merah. Denzel pun tidak sabar dengan keadaan Jenika seperti itu, rasanya ingin segera membuka pintu gawang yang masih ori itu. Namun, baru saja menginjak tahap awal permainan, tiba-tiba bunyi bel kamar mereka terdengar nyaring. Jenika yang sedikit terganggu meminta Denzel untuk membukakan pintu. "Mas, lihat dulu siapa tamunya," pinta Jenika. "Tidak usah pedulikan tamunya sayang. Aku sedang lapar, dan ingin meminta kue lezat itu darimu." Suara Denzel terdengar serak dengan, "Mas, aku tidak konsentrasi dengan bunyi itu," sergah Jenika. "Orang itu harus aku kuliti kepalanya dan kupanggang kayak sate kambing," geram Denzel yang kembali mengenakan kimononya. Denzel berjalan menuju pintu utama tanpa melihat layar CCTV dengan amarah mengubun. Saat pintu dibuka dengan mempersiapkan tangan di kepal untuk menonjok wajah si tamu. Ceklek, mata Denzel melebar dengan kepalan melayang di udara saat mendapati tamunya adalah kakek dan neneknya sendiri membuat amarahnya langsung turun drastis. "Kakek, nenek, ngapain malam-malam ke sini?" tanya Denzel dengan mengerutkan keningnya. "Dasar anak tidak ada akhlak. Selama ini kamu telah membohongi kami. Ternyata Jenika tidak pernah bersamamu dan sekarang kamu mau menjawab apa pada kakek?" "Di mana Jenika?" bentak kakek Nixon. "Jenika ada di kamar kakek. Tolong jangan buat keributan di sini," ucap Denzel sambil menenangkan kakeknya. "Kamu kira kakek percaya sama kamu? Hah? Nenek, lihat Jenika di kamarnya. Apakah cucumu ini masih berani membohongi kita? Jangan-jangan dia bawa wanita lain ke rumah ini," ucap kakek membuat Denzel terbelalak. "Tidak, nenek," cegah Denzel ketakutan karena Jenika mengenakan lingerie saringan tahu saat ini. Benar apa kataku? Cucu kurang akhlak ini sedang menyimpan orang kain di kamarnya," ucap kakek membuat nenek naik pitam dan ingin melabrak orang lain itu simpanan Denzel yang disangkakan mereka. "Dasar
Akan aku hajar perempuan yang berani mengambil tempat cucu menantuku, Jenika, ucap Nenek Anissa yang langsung membuka pintu kamar Danzel tanpa diketuk terlebih dahulu membuat Jenika terperanjat melihat Nenek Anissa. Jenika yang masih mengenakan lengeri, spontan menarik selimut menutupinya. Nenek, sentak Jenika gugup. Sayang, kenapa kamu baru kelihatan setelah 3 tahun menghilang dari peredaran? Tanya Nenek Anissa yang sudah mendekati Jenika. Maafkan aku Nenek. Sebenarnya aku hanya melanjutkan pendidikanku yang sempat tertunda ke luar negeri, ucap Jenika bohong. Emang kamu belum kuliah? Sudah Nenek. Hanya saja baru ambil S2, jadi agak lama karena ngambil banyak jurusan, bohong Jenika lagi. Welah, ternyata cucuku sangat jenius tuh, ucap Nenek Anissa sangat bangga pada Jenika. Nenek Anissa tanpa sengaja melihat lengeri yang dikenakan Anissa membuat ia paham cucunya sedang membuat cicit untuk mereka. Ia pun segera bangkit dan langsung pamit pada Jenika. Ya sudah, teruskanlah sayang. Maafkan Nenek sudah mengganggu kalian. Semoga Nenek bisa dapat cicit secepatnya, ucap Nenek Anissa langsung beranjak dari kamar Jenika sambil menahan senyumnya. Astaga! Jenika menepuk jidatnya saat melihat selimutnya yang melorot dan terekspos buah pepaya mungil itu. Sayang, ayo kita pulang. Desak Nenek Anissa menarik tangan suaminya. Apakah Jenika ada di kamarnya, Nenek? Tanya kakek Nixon. Cepatlah pulang dan jangan banyak tanya kalau kepingin cepat punya cicit. Mereka sedang berproses buat adonan, ucap Nenek Anissa tanpa mau pamit pada Danzel yang tercengang dengan kelakuan neneknya. Danzel buru-buru menonaktifkan bel unit apartemennya agar tidak mengganggu mereka lagi. Ia segera menemui Jenika yang masih setia menantinya. Danzel segera melancarkan aktivitasnya untuk bisa berbuka puasa dengan Jenika. Usai pengerjaan langkah awal, Jenika yang belum pernah melihat aset tempur suaminya secara langsung sempat membuatnya bergetar hebat melihat aset itu yang begitu besar dan panjang, yang sebentar lagi akan singgah di sarungnya. Apakah akan muyat? Pasti rasanya sakit. Tapi, kata teman-teman kuliahku dulu katanya paling enak dan bisa membuat nyaman, dan akan selalu diinginkan. Apakah seperti itu? Seenak apa? Lihatnya saja membuat aku ngeri, tapi coba saja deh, batin Jenika yang sudah pasrah untuk siap mengerjakan dan menyelesaikan acara buka puasa itu malam ini. Danzel tersenyum melihat Jenika yang terlihat siap, namun jiwanya tidak bisa berbohong kalau gadis ini ketakutan setengah mati. Jangan takut sayang. Hal yang sangat rumit itu hanya sesaat kok, abis itu akan nyaman untuk kita kerjakan. Kamu akan terbiasa dan semakin suka kok untuk melaksanakan tugas ini setelah ini, dan meminta aku untuk kita kerjakan lagi dan lagi, ucap Danzel sambil menuntut aset andalannya memasuki kediamannya yang masih ori itu. Mas, tidak. Aku tidak mampu melanjutkan mengerjakan tugas ini. Jangan diteruskan. Stop Mas. Mohon Jenika membuat Danzel makin membenamkan aset andalannya itu. Tidak terasa lebih 1 jam mereka mengerjakan tugas itu, yang awalnya Jenika terlihat kaku,
dan ragu dengan bahkan sempat menolak untuk tidak diteruskan. Namun siapa sangka lama-kelamaan Denzel berhasil membawanya mengutarakan suara-suara merdu, bahkan Jenica lebih aktif dan bersemangat jadinya. Bukti nyata dari hasil kerja mereka, akhirnya Denzel berhasil menerobos dinding pertahanan Jenica hingga dicap dengan noda merah yang terlihat pada area pertandingan itu. "Terima kasih sayang, kamu sudah menjaganya untukku," ucap Denzel seraya mengecup bibir Jenica dengan lembut dan bahagia. Hari-hari Denzel kembali berwarna, kini ia bekerja memiliki tujuan hidup. Berangkat pagi selalu didoakan istrinya dan pulangnya pun disambut oleh sang istri dengan makanan yang lezat. Dan setiap malam tidak pernah absen untuk melakukan olahraga malam bersama dengan Jenica, dan Jenica juga tidak pernah menolak apapun yang diinginkan suaminya. Siang itu, Jenica mendapatkan lagi kiriman lingerie model baru berwarna putih. Kain saringan tahu itu segera dikenakan Jenica, namun terasa agak sedikit sempit di bagian dadanya hingga separuh belahan dadanya yang sedikit terekspos indah membuat siapapun yang melihatnya pasti langsung kelaparan. Jenica yang terlalu polos melayangkan protes pada suaminya dengan melakukan VC saat suaminya sedang melakukan meeting. Bagi Denzel, apapun yang berkaitan tentang Jenica selalu saja ia prioritaskan karena saking traumanya ditinggal kabur oleh Jenica. Denzel melirik ponselnya dengan tulisan, "My Life", langsung diangkat oleh pria berusia 27 tahun ini. "Sebentar, aku mau terima telepon dulu," ucap Denzel menjauhi ruang rapat karena ada panggilan video call dari Jenica. Denzel segera menggeser tombol hijau itu dan tidak main-main langsung disuguhi pemandangan yang menakjubkan dari Jenica. "Mas, kenapa lingerinya sempit banget? Bagian dadanya nggak muat, masa sampai terekspos begini?" Protes Jenica membuat jakun Denzel naik turun. "Sial. Kenapa kamu malah memperlihatkan buah terindah itu, sayang? Baiklah, aku pulang sayang. Siapkan makan siangku," ucap Denzel langsung menuju pintu lift dan tidak pedulikan lagi meeting yang tinggal setengah jam lagi selesai. Melihat situasi sang bos, tentu saja Arlan mengerti tingkah Denzel yang saat ini sedang bucin berat dengan sang istri. "Dasar si bos. Dulu mengingkari sekarang nempel kayak perangko," umpat Arlan yang langsung menghandle meeting tersebut. Sesampainya di apartemen, Denzel membuka pintu dengan cepat dan melihat istrinya sedang duduk sambil membuka ponselnya dengan lingerie putih yang masih ia pakai. "Sayang," sapa Denzel yang langsung menghampiri Jenica yang spontan berdiri dengan lingerie sempit itu. "Mas, kenapa pulang? Ini kan belum waktunya pulang," tanya Jenica. "Aku mau makan siang di rumah saja, sayang," jawab Denzel. "Tunggu ya, Mas. Jenica siapkan dulu," ujar Jenica sambil beranjak pergi. "Makan siangku sudah ada padamu. Untuk apa kamu menyiapkannya? Kamulah makananku," jawab Denzel sambil mendekap istrinya dari belakang dengan tangan yang sudah berpegangan pada. Pokoknya disitulah guys. Makan siang yang penuh kelezatan itu sangat membuat jiwa tenang dan benar-benar adem. Bahkan saking semangatnya mereka dengan menu siang itu,
Tidak terasa waktu sudah mulai sore, barulah mereka selesai mengerjakan menu siang itu. "Mas, kita mandi ya, lalu sholat berjamaah," ucap Jenika. "Iya sayang." "Oh, iya. Keluarga Wira mengundang kita untuk makan malam di restoran karena hari ini putranya baru sembuh dari hitan," ucap Denzel. "Astaga. Arsen sudah di hitan, kenapa kita tidak diberitahu sayang?" tanya Jenika yang sudah berada di dalam bathtub. "Mereka tahu kita dalam suasana enak-enakan. Makanya malam ini mereka mau mengundang kita makan malam. Persiapkan dirimu, sayang, dan jangan terlalu akrab dengan Arsen karena bagaimanapun juga dia itu seorang pria walaupun usianya masih kecil," cegah Denzel posesif. "Iya sayang. Tapi, jangan terlalu keras padanya karena ia anak piatu," ujar Jenika. "Tapi kamu bukan ibunya dan aku harap jangan mengambil bagian dalam hidupnya yang membuat ia bergantung padamu," ucap Denzel. "Iya Mas. Insya Allah, aku akan jaga sikapku dan aku mohon Mas juga jaga sikap Mas agar anak itu tidak sakit hati dengan perubahan sikap kita padanya," pinta Jenika. "Sikap kamu Jenika, bukan sikap aku," timpal Denzel. Jenika terlihat serba salah dengan sikap posesif Denzel yang buatnya terlalu berlebihan pada Arsen yang baru berusia 8 tahun itu. Lanjut ke bab 14.